Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di pertemuan yang ke 13 ini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus. Yang pertama ini materi tentang reptil, dia ada di bab 13 di buku panduan. Nanti selanjutnya di bab 14 saya akan menjelaskan tentang Aves. Baik teman-teman, kita mulai satu persatu. Kita mulai dari bab yang ke-13, reptil. Pertama, dari aspek klasifikasi, tertulis di buku panduan bahwa kelas reptil ini dibagi menjadi tiga subkelas, yaitu Anapsida, Diapsida, dan Synapsida. Klasifikasi ini mungkin saja berbeda dengan referensi-referensi yang lain. Jadi kalau masalah klasifikasi ini bisa digunakan referensi berbeda, yang penting dicantumkan, dan mungkin saja akan terjadi perbedaan. Untuk subkelas Anapsida, dia terdiri atas satu ordo. Kemudian subkelas Diapsida terdiri atas 4 superordo, 7 ordo, dan 4 subordo. 2 ordo dalam kelas Reptilia masuk ke dalam subkelas Synapsida. Coba kita lihat di bawah. Nah, ini kelasnya, kelas reptil, subkelasnya ada 3, Anapsida, Diapsida, dan Synapsida. Nah, beberapa dari subkelas ini sudah mengalami kepunahan. Contohnya saya cek tadi yang Anapsida. Nah, yang reptil yang sebagian besar kita lihat di kehidupan sehari-hari ini, dia masuk ke dalam subkelas yang kedua, yaitu Diapsida. Contohnya penyu yang masuk ke dalam ordo Testudinata, kemudian kadal masuk ke dalam subordo Lacertilia dan ordonya Squamata. Kemudian subordo Serpentes, ular, ini masuk ke dalam ordo Squamata. Sampai ke bawah ini daftar klasifikasi dari kelas reptil. Nah, teman-teman jika ingin mengecek klasifikasi suatu hewan dan tumbuhan, silakan bisa mengunjungi website yang sudah tersedia secara online. Bisa mengunjungi website yang ini Catalog of Life, webnya yang ini catalogoflife.org. Ya, nanti di sini ada kata kunci yang harus dimasukkan, tinggal diketikkan di sini. Atau yang kedua langsung ke ke database-nya. Saya coba ini ya. Nih, taxonomic tools. Ini bisa lewat sini, taxonomic tools. Ya, tampilannya seperti ini. Ya. cbd.int /gti/tools terus. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, dan di sini akan tersedia taxonomic tools yang banyak. Ini masing-masing link ini memiliki informasi tentang hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme, tentang klasifikasinya. Tentu ini klasifikasi yang terbaru yang sudah diupdate oleh para pengelolanya, dan ini bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya yang ini Biodiversity Heritage Library, sampai kepada yang ini worms, ini khusus untuk katalog marine spesies yang hidup di laut. Okay. Untuk yang hewan darat maupun tumbuhan yang di darat, kita bisa menggunakan Catalog of Life ini. Ini saya sudah buka. Ya, Catalog of Life tampilannya seperti ini. Kemudian nanti ini dimasukkan kata kunci. Misalnya kita mau melihat klasifikasi reptil di website ini, Reptilia, dan ini dimasukkan dalam bahasa Inggris. Oke, ini langsung ada Reptilia Class in Chordata. Nah, ini
Dari atas kita baca ya, ini kingdomnya Animalia, ini film banyak, sampai salah satu filmnya adalah film Chordata. Kemudian nanti film Chordata ini ada subfilmnya, Cephalochordata, Tunicata, ini subfilm Cyanid. Nah ini kadang di buku panduan ini ada subfilum vertebrata di sini, tapi di sini tidak disebutkan, ya bisa jadi berbeda. Nah nanti yang di sini ada kelasnya, kelas reptilia di bawah, kelas reptilia ya yang ini. Nah ternyata di website ini kelas reptilia hanya ada 4 ordo: ordo Crocodilia, ordo Rhynchocephalia, ordo Squamata, dan ordo Testudens. Nah ini yang bisa diklik satu-satu untuk melihat anggotanya. Ya ini akan keluar nanti tampilannya seperti ini. Oke, ordo Crocodilia, familinya ada 3, genusnya ada 9, ada 25 spesies yang ada di ordo Crocodilia. Nah, begitu seterusnya untuk mengetahui database hewan-hewan yang lain. Nanti teman-teman bisa menjelajah lebih lanjut. Atau ini biasanya lebih digunakan, lebih bermakna penggunaannya bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil topik riset tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Ya misalnya identifikasi, pembuatan kunci determinasi dan lain sebagainya. Oke. Silakan nanti bisa ditelusur lebih lanjut mulai dari Biodiversity Heritage Library sampai kepada WORMS ini, the World Register of Marine Species. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya di buku panduan. Oke, kita lanjutkan saja ini yang, nah ini adalah gambar, contoh-contoh gambar dari beberapa ordo pada kelas reptilia. Ya, mulai dari sini. Nah ini penyu kemarin sudah saya tugaskan sebelum lebaran untuk membuat rangkuman tentang penyu yang yang khas yang ada di Indonesia, dan rangkumannya sangat bagus saya lihat. Nah ini ordo Testudinata, contohnya penyu. Bentar, saya pindah dulu ini. Kemudian yang di gambar bawah, nah ini gambar 13.2 ini adalah ordo Squamata, subordo Lacertilia. Ini contohnya toke, gecko. Kemudian ini marine iguana. Terus ini ada bunglon, dan ini ada kadal gurun ya. Yang ini kadal gurun. Ya, kemudian gambar selanjutnya, ini masuk ke dalam ordo Squamata, subordo Serpentes, ular. Ya ini contohnya, ini adalah ular pemakan telur. Ini ular hijau, ini yang sering di sawah. Nah, ada gambar yang bawah ini gambar khas, morfologi khas dari ular. Nah ini adalah susunan vertebra dari Serpentes, susunan vertebra dan kostanya. Yang ini kosta ya. Di buku panduan juga ada istilah kosta. Di situ kosta itu tulang rusuk. Oke, kalau kita yang di sini tulang rusuk. Kemudian ada istilah sternum. Apa yang khas di sini? Yang khas adalah susunan kostanya atau tulang rusuknya. Dia hanya melekat pada vertebra. Ini vertebranya yang ini. Oke, hanya melekat pada vertebra, tapi dia tidak melekat pada sternum atau tulang dada, dan dia tidak memiliki tulang dada. Apa tujuannya struktur yang seperti ini? Satu kaidah dalam ilmu anatomi fisiologi itu bahwa struktur anatomi pasti mendukung fungsinya. Ya, itu kaidah yang harus kita pegang. Nah, struktur ini juga mendukung fungsinya. Fungsi yang mana? Fungsi yang ini. Oke. Fungsi untuk memangsa hewan yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Contohnya yang ini. Ini hewan ular pemakan telur. Dia mampu memakan telur yang
besar telurnya ini jauh lebih besar daripada bukaan mulutnya. Sehingga dengan adanya struktur kosta yang seperti ini yang tidak melekat pada sternum, tulang dada, maka dia menjadi lebih fleksibel. Jadi dia bisa membuka dalam ukuran yang lebih lebar sesuai dengan ukuran mangsanya. Jadi seperti ini dilihat di tangan saya ini, anggaplah saja ini adalah kostanya, tulang rusuknya. Bagian ini adalah vertebranya. Jadi dia tidak ada melekat pada sternum. Jadi dia bisa membuka selebar-lebarnya sesuai dengan ukuran mangsanya. Oke, ini tujuannya kenapa susunan kostanya seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya coba bukakan ini sternum of human. Ya, ini coba dilihat teman-teman semua. Oke. Ini susunan saya buka perbesar. Oke, buka gambar di tab baru. Oke. Nah, nih. Perbesar lagi. Nah, ini kosta. Ini kosta atau tulang rusuk. Sedangkan ini adalah sternum atau tulang dada. Sedangkan yang ini adalah vertebra, tulang belakang. Nah, coba diperhatikan ini pada human, pada aves susunannya seperti ini. Oke, jadi kosta itu melekat pada sternum. Oke, melekat pada sternum dan melekat pada vertebra ini. Jadi tempat melekatnya dua. Beda dengan ular tadi, tempat melekatnya hanya satu pada vertebra saja. Nah, dengan susunan seperti ini manusia tidak bisa fleksibel pergerakan kostanya. Dia akan tetap seperti itu saja. Artinya dia tidak bisa mengembang sesuai keinginan. Jadi dia akan kaku. Ya, ini perbedaannya dengan yang ular tadi, dia tidak memiliki sternum sehingga dia bisa mengembang secara fleksibel sesuai dengan ukuran mangsanya. Oke. Nah, ini karakteristik pembeda reptil dengan amfibi. Oke, ada 6 karakter yang membedakan kelas reptil dengan amfibi. Paru-parunya lebih berkembang ya, karena dia sebagian besar hidupnya di darat, meskipun sebagiannya juga ada yang hidup di akuatik. Oke. Kemudian kulit yang lebih keras dan bersisik ya, beda dengan amfibi. Kemudian memiliki amnion. Amnion ini cairan ketuban kalau bahasa Indonesianya, sehingga dia digolongkan ke dalam hewan amniota. Kemudian rahangnya lebih lebar. Kemudian sirkulasi darahnya lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Karena dia memiliki 4 ruang jantung, meskipun masih terdapat celah antara ruang jantung tersebut. Kemudian sistem sarafnya lebih kompleks. Ini menandakan bahwa dia ini hewan pemangsa. Hewan pemangsa biasanya memiliki sistem saraf yang lebih berkembang dibandingkan hewan-hewan yang non pemangsa. Baik, ini materi untuk materi reptil. Silakan dipelajari dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.